Bilangan 14 ayat 1 sampai yang ke-20. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Maka apakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di tengah pertemuan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini, yang telah mendengar bahwa engkau, Tuhan, ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau, Tuhan, menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang, dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi, jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu naik nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya, dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Dia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita lihat bahwa kita tidak mungkin atau tidak terhindar dari dosa dan kesalahan yang sering kita buat. Tetapi sekali lagi karena kesabaran Tuhan, pemeliharaan dan perlindungan tetap diberikannya kepada kita. Dengan menghayati kesabaran Tuhan di dalam hidup, membuat kita belajar memiliki karakter sabar. Karakter sabar ditunjukkan melalui pengampunan kepada orang lain yang sudah menyakiti kita. Bangsa Israel ketakutan ketika mendengar cerita tentang Kanaan. Kisah tentang hasil bumi yang melimpah dan subur, sampai setandan anggur harus dipikul oleh 2 orang, tidak diterima dengan iman oleh bangsa itu. Malah mereka membayangkan bahwa orang yang tinggal di sana tentu lebih besar dan tak terkalahkan. Mereka menjadi ngeri dan menyesali perjalanan yang penuh resiko
yang mereka jalani. Mereka juga menyesali Tuhan dan rencananya, serta memilih mati daripada harus mengikuti rencana Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan yang mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Bagi mereka, lebih baik diperbudak di Mesir daripada berjuang meraih tanah perjanjian. Sebab itu mereka ingin kembali ke Mesir. Nah, kerasnya reaksi orang Israel membuat Musa dan Harun tidak berdaya. Joshua dan Kaleb mencoba untuk mengingatkan bangsa itu agar jangan melawan Tuhan. Tetapi apa yang mereka terima, mereka nyaris dirajam oleh orang Israel. Dengan kata lain, Israel menolak untuk percaya dan patuh kepada Tuhan. Melihat bangsa yang bersungut-sungut dan melawan Tuhan, Musa tidak tinggal diam. Musa tidak kehilangan identitasnya sebagai pemimpin orang-orang Israel yang membawa mereka ke tanah perjanjian. Karena itu ketika bangsa yang dipimpinnya yang melawan Tuhan, itu menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu dia berdoa kepada Tuhan, memohon keselamatan dan kesejahteraan bangsa itu. Musa dalam doanya mengajukan 3 aspek. Yang pertama, aspek yang pertama diajukan kepada Tuhan adalah kemuliaan Allah di hadapan bangsa-bangsa. Itu yang pertama diajukan. Yang kedua diajukan adalah apa yang pernah Allah firmankan di Gunung Horeb. Dan yang ketiga, demi apa yang sudah dilakukan Allah di masa lampau. Inilah 3 isi doa dari Musa kepada Tuhan, agar Tuhan menyelamatkan dan agar Tuhan tetap memberikan kesejahteraan kepada bangsa itu. Tuhan membuat ketentuan sesuai dengan sifatnya. Ia tidak pernah atau tidak seperti manusia yang bisa berubah-ubah. Ia tidak dipengaruhi oleh bujukan atau permohonan pihak lain. Siapapun tidak bisa melawan. Musa sama sekali tidak mampu melunakkan hati Tuhan, meskipun dia adalah hamba Tuhan yang dipilih khusus oleh Tuhan. Bahkan dia sangat akrab sehingga dikatakan dalam firman Tuhan atau di dalam kitab Musa sendiri bahwa dia berhadapan muka dengan Tuhan, dan Tuhan tetap dalam keputusannya walaupun Musa adalah pilihan Tuhan. Akan tetapi di dalam kasih dan kebesarannya, Tuhan memenuhi permintaan Musa untuk mengampuni bangsa itu. Meskipun bangsa pilihannya berulang kali bersungut-sungut, marah, kecewa, bahkan menyakiti hati Tuhan, Tuhan tetap mengasihi, bersabar terhadap mereka. Kesabaran inilah yang kemudian menghasilkan pengampunan dosa. Sikap bangsa Israel memang mengherankan. Menghadapi musuh yang belum jelas, mereka sudah ketakutan dan berbalik, serta meragukan kebaikan Tuhan, padahal janji Tuhan itu sudah jelas. Seharusnya mereka bersukacita karena kemakmuran tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Jika saja mereka mau maju dalam iman, niscaya mereka akan melihat mujizat. Itulah manusia. Mudah percaya, namun mudah juga goyah. Meskipun Allah berjanji akan selalu memberi yang terbaik baginya, manusia tetap saja mudah goyang dan bimbang. Menghadapi situasi buruk memang terkadang membuat kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita jadi mengeluh dan marah-marah kepada Tuhan yang memperhadapkan kita dengan situasi semacam itu. Padahal
dengan begitu kita berdosa, karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah merancang yang buruk bagi kita. Memberontak kepada Tuhan dengan tidak mempercayai janji dan pertolongannya, itu adalah dosa. Sungut-sungut, keraguan, dan kebimbangan sering kali membawa kita pada sikap yang tidak percaya dan menyalahkan Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah, Dia tetap mengasihi kita. Syukur kepada Allah, karena kesabaran Tuhan berbuah pengampunan dan anugerah besar bagi kita. Tetapi perlu diingat, sekalipun Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah, namun kasih dan kemurahannya itu tidak murahan. Semua dibayar dengan harga yang mahal, yaitu pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan mempermainkan kebaikan Tuhan dan kesabarannya. Tuhan memberkati kita.